Izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati, saya kelompokkan yang Bapak Ibu. Yang pertama, para guru besar. Bukan berarti ada guru kecil ya, Bu. Kemudian yang kami hormati para pejabat di Fakultas Ekonomi dan fakultas-fakultas lainnya. Yang saya hormati teman-teman sejawat, para dosen dan karyawan. Mohon maaf Pak, saya belakangan Pak. Ini Bapak ini guru apa? Beliau pejabat. Dan yang terakhir yang saya cintai, adik-adik mahasiswa. Mohon maaf, saya bukan ustadz ya. Ini pakai peci. Kira-kira pakai peci aja. Yang ustadz ini tuh Pak Agus ustadz, Pak Yudi ustadz, ini Pak Sugianto ustadz. Tuh Pak Ejilman. Di sini mungkin dibilangnya ngasih tausiah ya Pak. Kalau tausiah itu kan wasiah ya, nasihat ya. Saya nggak eligible lah untuk memberikan nasihat. Kita ini dosen aja Pak. Saya juga pakai contekan tuh. Kalau dosen kan baca lebih awal aja ya Bu. Oh Pak ya, 15 menit lebih awal. Nah, pada kesempatan ini 5 menit sampai 10 menit ya Bu. 2 menit. Sate gultiknya udah wangi kan. Saya ingin menyampaikan soal peningkatan. Nah, ini bulan Syawal, sering kan dengar ya Bapak Ibu ya. Syawal itu dimaknai sebagai peningkatan. Itu sejarahnya dulu. Jadi penanggalan Muharram itu Bapak Ibu, kalau boleh cerita sedikit, itu berdasarkan kondisi alam Jazirah Arab dulu. Jadi Muharram itu dibikin karena Jazirah Arab tidak boleh perang, saat itu diharamkan perang. Rabiul Awal, Rabiul Tsani itu mulai gugur. Pohon itu mulai kuning gitu ya, mulai siap-siap gugur ya. Rabiul Awal, Rabiul Tsani mulai siap-siap berjatuhan daunnya, kemudian masuk Jumadal Ula, Jumadal Tsani masuk musim dingin ya. Kemudian Rajab itu mulai musim semi, Sya'ban itu mulai masa bercocok tanam, kemudian Ramadan itu panas. Nah, kemudian setelah panas Ramadan, Syawal ini berarti peningkatan. Di sana tuh sebenarnya pada saat itu dikatakan Syawal karena panasnya makin panas Bapak Ibu. Jadi Ramadan, Syawal itu makin panas. Kemudian masuk habis Syawal, Zulqa'dah ya Pak. Zulqa'dah itu asal katanya dari uqud, suruh duduk. Jadi dulu itu di Arab itu kalau udah Syawal itu panas bener di Arab. Jadi disuruh nggak boleh kemana-mana, di rumah aja. Habis itu Dzulhijjah masa haji. Nah Syawal ini peningkatan ini dimaknai sebagai ibadah kita dari semenjak Ramadan gitu. Jadi ketika masuk Syawal harus ditingkatkan. Apa yang ditingkatkan? Nah, apa Bapak Ibu? Nah hari ini yang puasa Senin Kamis Syawalan. Gara-gara Fakultas Ekonomi ngundang makan-makan, kan udah makan-makan nih, bukan halal bihalal, ngundang makan-makan. Terus jadi nggak pas puasa Pak, siapa Pak? Angkat tangan Pak. Bu, angkat tangan. Ini saya udah angkat tangan duluan. Ya kan? Nah, itu harus didasari dengan ilmu. Kenapa kita lebih memilih hadir ke acara undangan makan-makan ketimbang puasa? Harus tahu ilmunya Pak. Bu. Iya. Jadi ada hadis yang diriwayatkan oleh Muslim kebetulan. Jadi apabila salah seorang kalian diundang dalam walimah, dalam undangan gitu ya, itu penuhilah Pak, penuhilah. Jika sedang tidak berpuasa, makanlah. Dan jika sedang berpuasa, teruskanlah Pak, Bu. Disuruhnya teruskan. Tapi ada yakni ad-du'a, dengan berdoa. Maksudnya benar-benar itu doa itu kan usaha.
Jadi di ujung di sini nih gitu. Saya puasa. Itu soto gultik wangi banget. Perjuangan tuh. Ya perjuangan. Pahalanya gede. Tapi di sisi lain, puasa Senin Kamis itu sunnah. Puasa Syawal boleh dilakukan tidak hanya di Senin Kamis dan boleh selama bulan Syawal. Sekarang baru tanggal 20 Pak Syawal. Masih ada 10 hari. Ya kan? Kan enggak 10 hari fokus suami enggak ngundang makan-makan terus kan? Akhirnya dengan dasar ilmu itu saya nggak puasa hari ini. Padahal ini udah ya Senin Kamis tinggal hari ke-6 gitu ya. Nah, masih ada besok Senin gitu ya. Itu. Karena hati-hati. Ini Umar bin Abdul Aziz salah satu khalifah di tahun 700-an Masehi. Dalam Majmu' al-Fatwa karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah halaman 282 itu menuliskan bahwa man abadallah bil ghairi ilm, barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa didasari ilmu, kana yufsidu aktsara mimma yuslih, maka kerusakan yang ia perbuat itu lebih banyak daripada maslahat. Nah, jadi pentingnya ibadah di atas ilmu ini saya pernah sampaikan waktu di Fakultas Hukum ya. Pentingnya ibadah itu di atas ilmu. Jadi ini ibadah, ilmu itu di atasnya lagi gitu ya. Jadi kita pentingnya ibadah itu berdasar terhadap ilmu, itu penting. Jangan sampai salah. Kemarin saya mencontohkan yang soal ini Pak, itikaf. Kita kan kalau 10 hari terakhir itu itikaf. Ada satu bapak yang kalau itikaf itu harus full ya, 24 jam di masjid. Ada seorang bapak kita lihat gitu ya. Itu kalau maghrib pulang, nanti sebelum subuh datang lagi. Sudah tiap hari. Sampai akhirnya kita samperin, Pak, kenapa kok itikafnya tiap maghrib pulang, nggak full? Dia bilang, di rumah saya yang laki-laki dewasa hanya saya. Nggak ada yang bangunin sahur nanti, nggak ada yang ngimamin sholat tarawih dan lain sebagainya. Dia paham ilmu bahwa keluarganya lebih utama daripada itikafnya. Inilah ibadah di atas ilmu. Contoh satu itu. Kemudian contoh lagi yang supir Pak. Supir kalau bawa mobil, keluar rumah bawa mobil, kerjanya emang supir. Itu kan setiap hari di jalanan kan. Berarti statusnya apa? Musafir. Musafir boleh nggak puasa? Boleh. Nggak puasa nih Pak saya karena musafir. Berarti tetap harus dikodok tapi kan, wajib dikodok, diganti di hari lain. Saya Syawal sampai ketemu Ramadan lagi juga nyupir Pak. Gitu. Kapan saya kodoknya? Gitu. Nah ini harus dipahami ilmunya, bahwa pengertian musafir itu pergi keluar rumah untuk melakukan sesuatu, melakukan perjalanan yang bukan bekerja. Itu tahu dulu ilmunya. Yang jalan-jalan gitu ya, berkunjung, itu musafir tuh, menuju ke suatu tempat gitu ya, yang bukan kerja. Tanaman kan dekat. Ada jaraknya ya, 90 km. Nah, kalau dia paham bahwa dia keluar rumah nyupir sebagai bekerja, berarti dia wajib puasa. Gitu ya Pak Agus ya, mau dikoreksi Pak. Gitu. Jadi statusnya bukan musafir. Yang parah lagi ini Bu, Pak, saya contohkan. Contekannya banyak itu. Nih, hadis ini sering terjadi di kita ini. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, siapapun yang mengakhiri ucapannya ketika menjelang ajal, nah kita tahu kan ya, dengan kalimat la ilaha illallah, maka ia masuk surga. Ini kalau ditelan mentak-mentak hadis Bu, Pak, ikuti saya Pak. Ini udah ada sakaratul maut nih. La ilaha illallah, la ilaha. Dia nggak ngerti. Kalau dimentak-mentak Pak, napas sudah di sini, begitu la ilaha. Kondisinya tiada tuh. Pak, bangun Pak, kurang illallah Pak, bangunlah, napas sudah lewat. Padahal ada hadis yang lain yang menguatkan ini, bahwa lafaz Allah
Jadi Allah, 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 itu aja. Allah, Allah. Jangan dipaksain la ilaha illallah. Dan jangan juga kalau memang sudah misalnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu yang terakhir. Ya kita nggak tahu kapan nafasnya lewat kan? Jangan diajak ngobrol lagi. Pak, tadi kunci di mana ya Pak? Di mobil. Lewat. Udah hari terakhir apa kata-kata terakhir Pak? Mobil. Itu ya. Nah ini pahami hadisnya. Nah poin saya adalah Syawal peningkatan. Peningkatan apa? Ibadah. Tapi harus dengan ilmu. Ya. Dan jangan lupa. Ini masih 2 menit lagi ya. Ketika kita sudah berilmu, dahulukan adab. Jadi ibadah, ilmu, adab. Ya. Ini ada kisah, saya senang banget berkisahkan Harun Ar-Rasyid, khalifah yang dari Bani Abbasiyah. Itu kemarin saya istrinya kan Jubaidah, sekarang suaminya nih Harun Ar-Rasyid. Jadi pernah datang seorang ustadz yang masih amatir kayak saya ini, ustadz amatir Pak, datang ke Harun Ar-Rasyid. Itu kan Harun Ar-Rasyid khalifah. Ustadz itu datang, ya Amirul Mukminin, saya datang ke sini mau menasihati antum. Saya harus menasihati dengan keras agar nasihat saya ini sampai kepadamu dan kamu lakukan perubahan. Sebelum ngomong, uskut, diam, kata Amirul Mukminin. Diam. Diam, jangan ngobrol. Diam. Ini Ustadz amatir mau ngomong. Kata si Amirul Mukminin, diam. Allah pernah mengutus yang lebih mulia dari kamu. Ini ngomong kisah Fir'aun, Nabi Musa. Allah pernah mengutus yang lebih mulia dari kamu, yaitu mengutus Nabi Musa alaihissalam kepada orang yang lebih sesat daripada saya, yaitu kepada Fir'aun, tapi dengan cara yang baik. Diundang. Musa itu tunggu diundang, nggak datang ujuk-ujuk datang gitu. Lah kamu tidak lebih baik dari Musa, saya tidak lebih sesat dari Fir'aun, kok nunjuk-nunjuk gitu. Maaf ya Amirul Mukminin, Anda lebih berilmu dari saya. Begitu jawab Ustaznya. Jadi makanya saya ini bukan Ustaz, ya Pak, ya Allah, ampun gitu. Saya juga kalau ditanya saya ini siapa? Saya alumni. Kalau di masjid saya pengurus DKM gitu ya. Kalau di kelas saya dosen. Dan saya alhamdulillah saya muslim gitu namanya. Gitu ya Bapak Ibu, Sate Gultik sudah menanti. Satu terakhir saya mau menyampaikan hadis yang lumayan menggelitik. Iya. Ini ibarat kita kan para dosen Bapak Ibu ya. Kita kan ngejar kum ya. Kita. Saya doang. Saya nunjuk-nunjuk UF gitu. Kum. Kita tahu tuh kalau bikin bahan ajar kumnya 15, ngajar kumnya 2, jadi rektor kumnya 5 misalnya gitu ya. Kita ngejar, mudah-mudahan sebelum umur saya uzur, insya Allah guru besar. Amin, Allahumma amin. Banyak yang aminin Bu. Nah, ini ada hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah SAW meriwayatkan dari Rabbnya yang masuk di dalam hati ini bersabda, sesungguhnya Allah telah menetapkan kebaikan dan keburukan. Jadi ada kebaikan dan keburukan. Kemudian menjelaskan hal tersebut. Siapa yang ingin melaksanakan kebaikan kemudian tidak mengamalkannya, itu dicatat di sisinya sebagai satu kebaikan penuh. Nah, luar biasa Bu. Jadi mau niat tapi nggak jadi, itu satu kebaikan penuh. Kumnya satu Bu. Jadi niat tapi nggak jadi, satu. Dan jika berdiam dan melakukannya dan kemudian melaksanakannya, maka Allah akan mencatatkannya sebagai 10 kebaikan hingga 700 kali lipat. Itu ada ya di Quran juga. Jadi udah niat, dia lakukan itu 10 sampai 700. Bahkan kalau di tempat-tempat tertentu ribuan kali ya Pak. Saya di Masjidil Haram, bagian seperti itu. Dan jika dia berniat melaksanakan keburukan, kemudian tidak jadi, dapat 1. Saya mau maksiat nih Pak, nggak jadi, tidur aja, dapat 1. Makanya ada hadis, walaupun hadisnya dhaif, ya kan,
naumul shaim ibadah ya kan. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Itu hadis dhaif. Tapi bukan tidur, sebenarnya kalau dilogikakan itu bukan tidurnya yang menjadikan dia ibadah, tapi tidak jadinya dia melakukan maksiat, itulah yang nilai 1 kebaikan gitu. Jadi dia nggak jalan-jalan nyari warteg gitu Bu, dia tidur akhirnya nggak melakukan maksiat kan. Cuci mata apalagi Bu. Nah, kemudian sedangkan jika dia berniat melaksanakan keburukan, dia tidak melaksanakannya, 1 kebaikan pun. Tapi jika dia berniat melakukan keburukan lalu melaksanakannya, hanya dicatat 1 keburukan. Nah, gitu. Jadi ini ya 1 niat doang nggak jadi 1. Niat dilakukan 10 sampai 700. Mau lihat keburukan nggak jadi 1. Begitu kita melakukan keburukan hanya dicatat 1, mengurangi gitu. Jadi ini kayak kumnya naik dikurangi sama dosa gitu ya. Dan jangan lupa matinya anak manusia putus semua amal kecuali 3: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, doa anak yang saleh. Kesimpulannya suatu sudah menanti. Ini terakhir. Saya sedekah jariah Ibu Sumani ya, Bu Donatur ya. Ini kayak Zubaidah dan istrinya Harun Ar-Rasyid. Insyaallah amalnya ngalir terus. Tapi jangan dibawa riaknya. Nah, ilmu yang bermanfaat nih, kita para dosen kan Bapak Ibu insyaallah. Tapi jangan ngajar tuh yang nulis di whiteboard gitu ya. 10 menit, 15 menit. Ya udah kita selesai gitu. Enggak yang gitu. Ilmunya harus bermanfaat. Ya. Yang ketiga, doanya anak soleh. Bapak Ibu, ini saya mengutip ceramahnya Ustadz Uwas ya. Itu kalau anak-anak kita mendoakan kita, itu nggak perlu pakai sebut nama kita, itu sudah automatically nyampe kita. Jadi kalau saya nih atau ibu-ibu lah mendoakan saya, kan nggak ada hubungan kita nih, nggak ada kaitan anak bapak gitu ya, nggak ada ya. Itu kalau apalagi nggak muhrim, kalau mau ngirim doa itu harus disebutkan Bu. Misalnya ala hadikinya wala qurratun sholihah wa ila hadratin nabi khususon ila ruhi Muslim Kamil bin Fulan ya. Al-Fatihah. Jangan sekarang Bu. Nanti. Itu harus disebut namanya dengan bin yang khusus. Itu nyampe. Tapi kalau anak ke orang tua, hafiz Qur'annya, baca Qur'annya, sholatnya segala macam, tanpa dikhususkan itu nyampe ke makam orang tua. Automatically. Jadi kalau anak kita apalagi hafiz Quran, Bapak Ibu ya Allah gitu ya, insyaallah amin gitu ya. Itu kita tuh di alam kubur tuh kayak yang pagi makan soto gultik, siang soto tengkleng lah, malam nasi kebuli gitu. Waduh lega bener itu kubur. Ya, insyaallah kita menjadi golongan-golongan yang tak putus amalnya. Jadi kita sedekah jariahnya dapat, ilmu bermanfaat dapat, anak yang soleh juga dapat. Jadi itu ya Bapak Ibu, ini udah jadi terus tapi nggak selesai biar makin menggelitik. Ya, kita ukur. Jadi kalau di alam kubur itu kita dosanya dikuantitatifkan Bu, saya pernah sampaikan itu 1000. Dengan amalan 3 tadi itu bisa mengurangi, dan menurut ceramahnya Ustadz Basalama itu sebelum masaknya nanti hisab, dosa kita bisa sudah habis di alam barzah. Jadi mati duluan dong. Ya, kita kan semua calon mati Bu. Saya calon mati, camat, Bu Yola. Demikian Bapak Ibu, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan khilafan. Kita tidak ada sesi tanya jawab ya. Kalau saya ada sesi tanya jawab, terus ada yang nanya, saya tuh suka gemeteran Bu. Demikian semata-mata balilu anni walau aja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus doa. Mohon izin. Pak Agus. Pak Agus lebih diijabah doa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mari sama-sama kita berdoa karena waktu sudah masuk azan zuhur. Kita sama-sama bermohon pada Tuhan Yang Kuasa Allah Subhanahu wa taala